Halo travelers, balik lagi sama gue Joyce, anak magang dari wia.id atau Wear in Asia. Kali ini gue bakal ngebahas Garmin D2R. Pengen tahu experience-nya dan fitur apa saja yang ada di jam ini? Check it out! Sebelum lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan tombol loncengnya biar travelers nggak ketinggalan update-update atau review perlengkapan active lifestyle, content creator, dan traveling lainnya. Oke, untuk first impression gue dengan si Garmin D2R ini, lu bisa lihat ya, bentuknya ini bulat dan mengingatkan gue dengan si Garmin Venue yang sebelumnya udah pernah gue bahas ya di video-video sebelumnya, lu bisa cek ya. Dan juga selain itu bedanya sedikit aja sih, di bagian pinggiran layarnya ini ada angka-angka gitu. Dan untuk bezelnya sendiri terbuat dari stainless steel. Untuk bahan rangkanya sendiri terbuat dari fiber polymer reinforced. Dan untuk screen-nya sendiri ini terbuat dari Corning Gorilla Glass 3 dengan ukurannya sendiri 1,2 inch atau berdiameter 30,4 mm. Resolusinya sendiri ini cukup besar ya, yaitu 390 x 390 pixel. Dan layarnya ini by the way AMOLED display. Jadi cukup terang dan berwarna ketika dilihat baik siang maupun malam hari. Dan untuk navigasinya penggunaannya ini bisa touchscreen ya untuk memilih menunya, dan dibekali dua tombol di sebelah kanan. Yang mana untuk tombol kanan atas untuk menu olahraga, dan kalau ditekan lama itu bisa sebagai quick access atau pengaturan lainnya. Dan untuk tombol kanan bawah ya lu bisa lihat sendiri, ini untuk tombol back dan juga lap untuk saat olahraga mengganti lapnya gitu. Dan kalau ditekan lama bisa menjadi menu setting jam. Oke, untuk sensor di sini gua kasih lihat ya sensor apa aja yang bisa lu setting ya. Yang pertama dari sensor GPS-nya di sini lu bisa setel GPS only, GPS plus GLONASS, dan Galileo. Sementara untuk sensor lainnya seperti heart rate di sini lu juga bisa gitu mengeceknya langsung di jamnya gitu, di widgetnya gitu. Untuk sensor heart rate-nya gitu. Selain sensor heart rate di sini lu juga bisa cek juga ABC gitu, sensornya altimeter, barometer, dan juga kompas gitu. Karena ini jam D2R, tentunya fitur seperti ABC ini sepertinya dibutuhkan oleh kebanyakan pilot gitu, karena untuk mengetahui ketinggian dan juga kondisi cuaca terkini dari sebelum penerbangan dan juga saat terbang. Oke. Lalu ada sensor giroskop dan akselerometer dan juga termometer. Dan ada fitur pulse ox-nya juga, yaitu fitur saturasi oksigennya yang bisa lu cek setiap saat, dan juga lu bisa cek juga grafiknya gitu. Oke, untuk fitur selanjutnya yang bakal gua bahas ini dari health stat-nya dulu ya, yaitu dari heart rate gitu. Dari heart rate lu bisa lihat ya, angkanya cukup dinamis pergerakannya, dan juga lu bisa lihat average heart rate lu selama 7 hari ke belakang. Oke, itu untuk heart rate. Lalu untuk fitur kesehatan selanjutnya yaitu kaloris. Kaloris ini berdasarkan dari perhitungan aktif dan resting gitu. Dan angkanya sendiri di sini lu bisa lihat ya, ada grafiknya juga berdasarkan 7 hari ke belakang gitu. Dan fitur selanjutnya yaitu body battery. Seperti di video-video gua sebelumnya yang udah ngebahas body battery sendiri, itu kalau angkanya semakin besar berarti kondisi lu bakal lebih fit untuk menjalani hari lu gitu. Tapi angkanya di sini kebetulan 31, artinya gua lagi kurang fit gitu. Emang gua belakangan ini cukup agak begadang, jadi angkanya jadi menjadi lebih kecil. Oke, dan lu bisa lihat juga dengan stresnya gitu. Lalu bagaimana dengan stress level? Well, basically untuk perhitungan stress level tidak gua anggap mentah-mentah gitu ya, karena kadang yang bisa menghitung kondisi stres atau kondisi badan lu hanya diri lu sendiri gitu. Jadi untuk angka stress level ini gua tidak menjadi acuan banget gitu. Dan juga ada fitur sensor pulse ox atau pulse oximeter yang bisa lu measuring kapanpun yang lu mau. Tapi ingat ya, kalau lu setel pulse ox-nya ini all day, tentu konsumsi baterainya bakal lebih besar gitu. Oke, dan lu juga bisa lihat grafik dari pulse ox lu yang udah lu hitung gitu. Dan sekarang gue akan kasih lihat hasil data dari sleep tracking gue. Kebetulan gue menggunakannya saat tidur, dan lu bisa lihat ya di sini ada sleep stage-nya dengan
deep sleep, light sleep, REM, dan juga awake-nya, dan ada stage timeline-nya. Dan lu bisa ngecek juga bagaimana aktivitas atau pergerakan dari tidur lu gitu. Jadi lu bisa cek juga dari pulse ox-nya atau kadar oksigen saat lu tidur dengan grafiknya, dengan average heart rate-nya, dan juga respirasinya gitu. Overall untuk sleep tracking ini tidak jauh berbeda dengan jam-jam Garmin pada umumnya gitu. Dan sayangnya yang gue kurang apresiasi adalah gue tidak bisa lihat data atau hasil sleep tracking gue langsung di jamnya, di widgetnya, dan gue belum menemukannya. Tapi gue harap di next version update-nya mungkin sudah ada gitu untuk widget sleep trackingnya. Dan untuk fitur activity tracking lainnya di sini gue kasih lihat ya. Di sini ada move alert yang bisa mengingatkan lu untuk bergerak, dan juga ada goal alerts yang bisa lu set off, on, dan not in activity, dan juga ada auto activity start gitu. Jadi kalau lu on tentunya akan mengurangi baterai life-nya gitu. Jadi mengingatkan lu untuk 10 menit berjalan atau juga mengingatkan lu 1 menit untuk berlari gitu. Oke, dan tentunya ada intensity minutes gitu. Based on apa? Bisa auto atau enggak heart rate zone gitu. Oke, untuk sport and performance feature gua kasih lihat ya. By default di sini untuk olahraganya ada on paper gua tulis ya berapa jumlah olahraganya. Tapi karena saking banyaknya di sini gua mencoba untuk fitur larinya saja. Oke, dan ini adalah tampilan data screen saat gua mencoba fitur larinya gitu. Di sini cukup minimalis dan simple, yaitu di sini ada timernya dengan distance, pace, dan juga heart rate. Oke, dan di sini ada heart rate lagi dengan lap distance, lap time, dan juga lap pace. Dan juga ada heart rate zone, heart rate, dan juga average heart rate. Dan juga di sini pergerakan dari heart rate lu gitu. Kebetulan di sini gue masih easy run, jadi masih heart rate gue masih easy gitu. Dan ini adalah tampilan hasil gue lari, yaitu sekitar 6 km di sini, dan juga ada tampilan data waktunya dengan pace rata-rata gua, dan juga calories burn-nya. Ada steps dan juga average heart rate gua. Oke. Dan di sini juga lu bisa lihat ada lap-nya. Di sini lu bisa lihat, dan juga ada time in zone-nya gitu. Jadi lu bisa lihat time zone lu gitu. Oke, untuk fitur selanjutnya yang gua tidak menemukan di fitur lari dan juga fitur sepeda adalah animated workout, which is gua hanya menemukan fitur animated workout ini pas lagi gym atau strength training, cardio, yoga, dan juga pilates gitu. Oke, seperti apa? Lu bisa set animated workout ini atau bisa lihat di bagian workout. Jadi lu pilih dulu workout yang lu mau, misalnya back to basic gitu. Lalu lu bisa view. Nah, di sini ada pilihan-pilihan workoutnya dari si strength training. Misalnya di sini adalah barbell gitu, lu bisa lihat ya caranya. Dan lu bisa setting juga pilihannya gitu. Misalnya kalau lu mau pilih ya udah do workout, dan dia bisa langsung ngasih pilihannya gitu, ngasih lihat animasi workoutnya gitu dengan repetisinya. Oke, untuk fitur selanjutnya tentunya ada Garmin Coach dan juga training plan yang bisa lu atur ya via aplikasi Garmin Connect lu gitu. Di sini gua udah setel ya, yaitu benchmark run gua, dan kebetulan gue sudah do workout tentunya, jadi lu bisa cancel kalau misalnya lu nggak mau, dan juga bisa lihat plannya seperti apa gitu. Kebetulan di sini ada warm out, run, dan juga cool down gitu. Basically ini seperti di video-video gue sebelumnya yang ngebahas tentang Garmin Coach dan juga training plan lainnya, ini basically sama gitu. Oke, untuk fitur selanjutnya di sini ada fitur navigasi yang bisa lu klik atau tekan tombol back-nya atau lap lebih lama, dan lu bisa lihat ya di sini ada menu navigation-nya. Untuk fitur navigation-nya di sini ada back to start, save location, dan save location, dan juga ada flight planning-nya. Kebetulan ini gue sedang mencoba fitur olahraganya. Oke, kita coba aja untuk back to start. Tampilannya sih seperti jam-jam Garmin lainnya yang menunjukkan arah panah saja gitu, seperti ini. Dan kalau lu ingin fitur lainnya seperti save location, tentunya lu bisa dengan mengklik save location-nya gitu. Jadi lu bisa save location lu jika lu ingin kembali lagi ke tempat posisi misalnya lari lu, atau enggak
save flight record lu gitu. Ini untuk fitur save location-nya. Oke, untuk fitur selanjutnya yang bakal gua bahas ini fitur fly gitu. Basically karena gua bukan expert dalam hal ini dan gua hanya melakukan beberapa riset dan juga gua terinspirasi dari Stefan Drury, seorang pilot atau YouTuber yang punya channel YouTube, dan juga gua menanyakan ke beberapa teman gua yang seorang pilot. Mereka mengatakan kalau si Garmin D2R ini hanya sebagai aksesoris dan juga pengingat gitu, karena basically untuk fitur-fitur dan juga panel-panel yang ada di pesawat itu sebenarnya udah bisa direpresentasikan ke dalam jam ini gitu. Karena untuk secara bahan bakar misalnya di sini sebagai pengingat bahan bakar lu udah sejauh mana habis dan juga konsumsinya, dan juga sebagai fitur penunjuk arah dari suatu tempat, misalnya ke arah bandara terdekat gitu. Nah, si Garmin D2R ini bisa menunjukkannya gitu dengan fitur yang kurang lebih sama dengan yang ada di pesawat, ada sekitar semacam radar gitu. Oke, itu untuk fitur settingan awalnya yang bisa lu setting di fitur fly-nya gitu. Yang bisa dibahas dan juga bisa lu atur itu yaitu flight planning. Nah, flight planning ini ada tentunya di bagian aplikasi Garmin Pilot. Dan gunanya ini untuk menjadwalkan dan merencanakan aktivitas terbang lu supaya lebih terorganisir, dan juga datanya bakal tersimpan langsung ke dalam flight log lu. Oke, lalu data apa saja sih yang bisa dimunculin di aplikasi Fly ini? Tentu saja di sini lu bisa lihat ya, ada metar dan juga ada kompas, lalu ada jam UTC atau jam dunianya sebagai patokan waktu, dan juga ada fitur lain yaitu seperti flight time lu dan juga berapa lap gitu. Tapi yang membedakannya dengan fitur-fitur atau di bagian panel pesawat sesuai dengan jam Garmin itu mereka bergerak ada juga di bagian health feature, yaitu ada heart rate lu bisa memonitornya secara langsung, dan juga saturasi oksigen lu atau SpO2, dan juga respirasi, dan juga body battery yang bisa lu monitor dari jamnya langsung gitu. Dan untuk fitur selanjutnya itu yang bisa lu pakai ini tentu saja finding point-nya gitu, atau waypoint yang bisa lu cek atau mencari bandara terdekat untuk misalnya lu mendarat gitu. Di sini lu bisa lihat ya, fiturnya ini bisa lu setting di bagian menu fly-nya. Dan untuk hasil fly-nya sendiri bagaimana? Nah, untuk hasil fly-nya ini sendiri detailnya lu bisa lihat langsung dari aplikasi Garmin Pilot itu sendiri. Dan untuk aplikasinya sendiri sayangnya untuk di awal free trial gitu gua menemukannya, tapi kedepannya mungkin akan berbayar gitu. Tapi untuk fiturnya ini sendiri di Garmin Pilotnya ini sendiri lu bisa menentukan lokasi awal dan juga menentukan flight planning lu sendiri. Kenapa lu butuh flight planning? Basically seperti Garmin Pace Pro Plan gitu. Jadi lu lari nggak lari secara gila-gilaan gitu. Dan ini juga menentukan lu terbang juga nggak harus sembarangan gitu. Lu bisa planning dulu, lu set dulu tujuannya, dan lu bisa menentukan arah tujuan lu dengan si flight planning lu. Dan juga datanya bakal tersimpan ke Garmin Pilot lu sebagai flight log lu gitu. Basically ini cukup berguna untuk pilot dari referensi-referensi dan juga dari kata-kata seorang pilot gitu dari teman gua. Oke, untuk navigasi sendiri overall sayangnya gue nggak menemukan fitur seperti Garmin Fenix gitu ya, yang memberikan fitur turn by turn navigation dan juga fitur-fitur semacam full map integration gitu. Ini tidak gue temukan gitu, baik secara lagi fitur fly dan juga fitur-fitur aplikasi lainnya gitu seperti run, gue nggak menemukannya gitu. Tapi hanya memberikan arah panah lagi saat gue menggunakan fitur back to start gitu. Basically secara navigasi kurang lengkap gitu dengan jam-jam Garmin lainnya gitu. Itu untuk fitur navigasinya. Oke, untuk smart feature tentunya di sini bisa ya menampilkan di sini bisa lu lihat ya ada notifikasi WA gitu. Dan kebetulan gue karena menggunakan Android, jadi gue bisa langsung mereply-nya gitu. Gue bisa reply dengan template-nya gitu. Tapi kalau untuk iPhone, which is mereka jual Apple Watch, jadi mereka tidak memberikan fitur itu ke jamnya. Oke, dan lu bisa mark as read misalnya di sini. Dan juga kalau lu misalnya ingin notifikasi seperti call, tentunya lu bisa muncul gitu di jam Garmin D2R ini. Untuk tampilannya tentunya lu bisa menjawab ataupun menolak panggilannya gitu. Tapi untuk
panggilannya sendiri tidak bisa lu berbicara langsung ke jamnya langsung gitu. Jadi lu harus ngomong tetap ke handphonenya, jadi sebagai remote saja gitu basically. Oke, itu untuk fitur telepon dan juga notifikasi WA-nya. Lalu bagaimana dengan Spotify atau fitur musik? Bisa, tentunya dengan fitur musik yang bisa menyimpan lagu. Contohnya di sini gue sudah men-save Spotify gue dengan playlistnya gitu. Di sini lu bisa lihat ya, playlist gue yang udah gue atur gitu di bagian library gue gitu. Dan lu bisa play gitu secara offline gitu. Oke, itu untuk Spotify-nya. Lalu bagaimana dengan fitur sensor lainnya seperti ANT+, Bluetooth, dan Wi-Fi itu support gitu. Jadi lu nggak usah takut menghubungkan sensor-sensor pintar lainnya seperti gua ada Polar Chest Strap dan juga ada Footpod Stride, tentunya bisa terhubung dengan si jam Garmin D2R ini. Lalu bagaimana dengan aplikasinya, which is karena menggunakan Garmin Connect dengan ekosistemnya sendiri, tampilannya sih cukup lengkap seperti aplikasi-aplikasi yang lainnya gitu, cukup profesional dan juga banyak gitu untuk detail-detailnya, dan lu bisa mempelajarinya dan juga melihat via lewat PC atau aplikasi dan juga dari smartphone lu gitu untuk men-tracking aktivitas yang ada di jam lu. Oke, untuk baterai and durability-nya di sini on paper baterainya sendiri gua kasih lihat ya di sini cukup awet untuk sebuah smartwatch yang seperti ini ya, karena tampilannya cukup terang gitu. Tapi secara experience gua karena tampilannya cukup cerah dan juga ini AMOLED display, beda ya dengan jam-jam yang lainnya seperti Coros yang daya tahan baterainya itu cukup kuat gitu, dan juga fitur-fitur atau jam Garmin lainnya gitu. Karena di sini berdasarkan experience gua memakai fitur olahraga dan juga gua menyalakan pulse ox-nya all day, ditambah juga gue menyetel musik itu tahan sekitar 3 atau 4 jaman gitu, dan abis itu baterainya sisa 8% gitu. Dan untuk pengecasannya sendiri di sini sekitar 45 menit atau 1 jam untuk mengecasnya sampai full gitu. Itu cukup cepat gitu. Tapi bagaimana dengan durability-nya? Well, seperti yang bisa lo lihat ya, di sini AMOLED gitu. Sayang kalau screen-nya udah sebagus ini ditambah dengan bezel-nya. Jadi gua sarankan hati-hati jangan sampai terbentur keras gitu, apalagi sampai tergesek karena takut looks-nya jadi kurang menarik gitu. Dan untuk kenyamanannya sendiri, karena ini strap-nya terbuat dari semacam kulit atau plastik gini, cukup nyaman dan juga bisa disambungkan dengan quick band gitu. Oke, untuk kesimpulannya apa? Gua taruh dulu ya harganya on paper Garmin D2R ini. Untuk Garmin D2R ini menurut gue secara tampilan dan juga menu-menu yang diberikan dari si Garmin D2R ini cukup merepresentasikan untuk seorang pilot ya, dimana untuk tampilan altimeter dan barometernya aja tuh agak berbeda dengan jam-jam lainnya gitu, karena untuk tampilannya tuh cukup ringkas dan juga merepresentasikan apa yang ada di dalam kokpit pesawat gitu untuk tampilannya gitu. Tapi kalau untuk pesawat-pesawat analog tentunya ini bisa lebih membantu gitu, karena memberikan data-data dan juga tampilannya yang cukup lebih modern. Tapi kalau untuk pesawat-pesawat seperti airlines atau itu tentunya bisa dinotifikasi juga dengan si jamnya itu untuk memberikan seperti mengingat fuelingnya atau enggak tampilan atau rute dan juga bandara yang ingin lu tuju gitu, dengan tampilannya itu bisa merepresentasikan gitu. Oke, itu untuk fitur dari si Garmin D2R ini. Lalu bagaimana dengan ketahanannya? Gue sih agak kurang merekomendasikannya kalau dibanting-banting, apalagi sampai merusak bodinya gitu. Karena ini tampilannya AMOLED dan juga ini cukup keren gitu, karena dengan bezel stainlessnya gitu, ini secara looks cocok buat dibawa ke kantor ataupun dibawa kerja gitu. Ini cukup oke gitu secara tampilannya. Lalu bagaimana dengan fitur-fiturnya? Fitur olahraganya sih cukup banyak ya, karena seperti di jam Garmin lainnya seperti di Fenix ataupun di Garmin Venue itu tampilannya olahraganya banyak dan juga lu bisa di custom gitu. Itu untuk olahraganya. Oke, mungkin itu aja yang bisa gua sampaikan tentang si Garmin D2R ini. Kalau lu bukan seorang pilot atau seorang pelari, tentu saja lu bisa menggunakan si Garmin D2R ini. Namun sayangnya untuk fitur terbangnya tentunya lu nggak bisa experience gitu, karena lu harus menggunakan pesawat ataupun menggunakan heli untuk mendapatkan
hasil dan juga log terbang lu itu untuk tampilan dari si aplikasi Fly-nya. Segitu dulu aja yang bisa gue sampaikan tentang si Garmin D2R ini. Kalau lu ada pertanyaan ataupun ada yang ingin dibicarakan tentang seputar Garmin D2R ini dibahas lebih dalam, lu bisa tulis di kolom komentar YouTube ataupun DM kita di Instagram @werinasiaofficial. Oke, jangan lupa klik tombol like-nya, subscribe, dan juga tombol loncengnya kalau lu suka konten kita. Dan juga karena Wia.id atau Werinasia adalah perusahaan e-commerce, lu bisa support channel ini lebih lagi dengan beli produk-produknya yang udah gua taruh ya linknya di deskripsi. Oke, segitu dulu aja. See you and until next time.